1 jam Bukan dalam seminggu. sehari loh. Itu cuma rendah sekali. cuma ya? Indonesia aja yang pakai 1 jam. Enggak, Banyak juga ada. Oh, banyak juga. Ya, kan tadi ada manualnya, bukan banyak ya, ada berapa. Oh. Masalahnya ojol di kita juga tidak masuk buruh. Karena oleh platform, oleh apa tuh aplikasi ya, platformnya itu dia mitra. Mitra. Ya, di sini yang mungkin ini ruang perjuangan yang harus. Saya ngajar di SMK. Oh, ngajar. Ngajar saya di Ngajar SMK di itu SMK. hampir 10 tahun Ya, ngajar ya, ya, semenjak saya mahasiswa. Dan memang kesulitan kita itu jangankan lapangan pekerjaan, untuk magang saja itu sangat sulit menemukan industri yang sesuai. Di Pramuniaga juga ya. Pramuniaga atau tukang fotokopi dan lain sebagainya. Ini Iya. kendala. Makanya Saya posting di Jobstreet kan untuk satu posisi tertentu, kemudian ya masuk dalam 1 hari aja itu bisa mungkin ratusan, banyak banget gitu dalam 1 hari. Iya. Ngerumpi ekonomi. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kanal saya mulai kali ini menyajikan satu feature baru ya, yang nanti mudah-mudahan berkelanjutan. Feature tersebut oleh tim kami diberi nama Ngerumpi Ekonomi ya. Jadi ngerumpi ekonomi, ngerumpi, bincang-bincang begitu. Nah, konsepnya adalah saya akan secara rutin kedatangan tamu-tamu ya, tamu-tamu yang sifatnya berombongan entah 3 atau 4 orang atau mungkin lebih. Mereka menanyakan atau bertanya kepada saya tentang berbagai hal yang menjadi perhatian mereka, dan tentu saja saya akan menjawab sebisa saya dalam konteks saya sebagai ekonom. Nah, untuk kali ini saya kedatangan tamu ibu-ibu yang mereka berkawan, dan ibu-ibu ini adalah pekerja profesional ya. Nanti menurut janjiannya kami akan bicara bincang-bincang tentang pengangguran dan tentang pekerjaan. Jadi, assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya saya panggil Mbak sih ya, tapi ibu-ibu nggak apa-apa lah. Ada Mbak Eva. Nah, Mbak Eva ini beliau ini konsultan di bidang lingkungan hidup ya. Kemudian ada Mbak Anggun. Mbak Anggun ini sekretaris satu perusahaan, corporate secretary ya. Kemudian ada Mbak Mumul. Mbak Mumul ini kalau di tempat bekerjanya dipanggil Bu karena beliau ini pimpinan sekolahan ya, dari SD sampai SMP. Kepala sekolah juga, kepala yayasan juga kayaknya. Tapi mereka bertiga ini memang berkawan, ada pergaulan. Nah, tadi janjiannya mau tanya-tanya ke saya tentang soal ya pengangguran kah, pekerjaan kah. Nanti saya sebisanya menjawab, dan syukur-syukur saya diberikan masukan juga, karena biar pemirsa kita ini bisa melihatlah bahwa persoalan ini dari sudut pandang ibu-ibu ini bagaimana, dari sudut pandang saya bagaimana. Dan sekaligus mudah-mudahan acara ini mulai merintis bahwa kata-kata ngerumpi tidak selalu berkonotasi tidak produktif gitu ya. Jadi ngerumpi bisa produktif. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh. Silakan yang mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab lu ya. Oke. Saya dulu kali ya, Prof. Ya. Ini berhubungan banget dengan pengangguran ya, kebetulan banget banyak keluarga saya yang baru lulus gitu. Lulus sarjana malah gitu, bukan hanya keluarga gitu, tetangga juga banyak gitu, tapi mereka 1-2 tahun kok masih nganggur aja gitu ya, masih belum dapat kerjaan gitu. Padahal yang saya gembor-gembornya tuh angka pengangguran turun, terus lapangan kerjanya naik gitu. Tapi kok di lapangan saya lihat kebalikannya gitu ya. Gitu. Ini kayaknya Mbak Eva ini cukup mewakili ya. Jadi kita semua memang biasa mendengar ya penjelasan dari pemerintah, dan ada data resminya juga. Oke. Mungkin kita lihat dulu pengertiannya ya, supaya sama nih, bukan sama. Supaya kita bisa memadankan antara yang kita lihat sehari-hari dengan yang sifatnya resmi dari lembaga negara atau pemerintah. Kalau lembaganya itu kan namanya Badan Pusat Statistik ya, itu yang resmi mengeluarkan data. Nggak boleh ada yang lain. Kalau data PHK itu bisa ya dijumlah-jumlahkan, tapi kalau data yang bekerja, yang menganggur dan lain sebagainya itu murni dari BPS. Nah,
BPS itu secara mengikuti standar internasional juga. Jadi saya bela sedikit BPS ini bahwa dia ada dasarnya sebenarnya. Nggak sesuka-sukanya karena Indonesia dia suka-suka buat enggak. Jadi ada aturan internal manual namanya ya untuk menyusun statistik. Itu salah satunya statistik tentang ketenaga kerjaan. Tentu ada beberapa motif dan pilihan negara. Nah, biasanya kalau kayak Indonesia kan sebagai negara berkembang ada paket metodologi yang khusus untuk negara berkembang. Secara umum dalam metode itu dan dipakai oleh BPS, ya pertama kita lihat dulu jumlah penduduk kan, benar nggak jumlah penduduk itu berapa? Nah umumnya BPS itu memberikan informasi, sebenarnya estimasi karena kita sensus itu 10 tahun sekali, maka tahun-tahun di luar sensus itu pastilah estimasi yang relatif presisi pada saat tahun sensus. Sensus terakhir kan 2020. Nah, 2010, 2012 ini, nah ya 2024 ini jadi angka estimasi Badan Pusat Statistik. Sebenarnya ada angka dukcapil juga, tapi karena kita mengaitkan dengan pengangguran, kita pakai BPS. Itu diperkirakan pertengahan tahun itu 2024 tadi 281,6 juta ya, 281,6 juta. Itu seluruh penduduk. Di antara penduduk ini kan ada yang usianya 15 tahun ke atas, mulai 15 tahun. Nah, itu disebut usia kerja. Nah, di situ konsep awal dipakai. Tapi perlu diketahui, berbagai negara beda-beda. Ada negara yang pakai konsep kerja 17 tahun, 18 tahun, tapi 15 tahun termasuk yang relatif banyak. Ada yang bahkan 10 tahun, kayak Bangladesh apa itu muda. Ya, jadi ya di bawah umur itu, Prof. Kalau di sana jadi enggak, kalau di sini enggak. Kalau di negara maju malah pakainya ada yang 18 kan. Nah, macam itu. Tetapi dibenarkan gitu. Maksudnya secara metodologi kita 15 tahun. Nah, kemudian dari 281 tadi yang usia kerja disebut usia kerja yang 15 tahun ke atas jumlahnya sekitar 215 juta. Jadi 281, 215-nya usia kerja. Nah, dari yang usia kerja ini ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja kan, gampangannya begitu toh. Usianya usia kerja. Tetapi sebelum memasuki soal bekerja dan tidak bekerja itu, ada dulu pembagian angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ini agak nggak lazim. Kalau tadi jumlah penduduk, usia kerja kayaknya masih masuk di netizen lah ya. Tapi ketika angkatan kerja agak bingung nih. Nah, karena yang 15 tahun ke atas usia kerja ini dibagi dua. Ada yang angkatan kerja, ada yang bukan angkatan kerja. Apa yang maksudnya bukan angkatan kerja? Ya dia sekolah, ya kan? Itu tidak termasuk bukan angkatan kerja. Sekolah, kuliah, ibu rumah tangga, kan di atas 15 tahun. Itu, ibu rumah tangga, ini juga ibu rumah tangga, tapi kan bekerja, nanti kita jelasin sedikit. Ya memang ibu rumah tangga, ya BPS itu pokoknya dia survei. Jadi ibu rumah tangga, tapi dia bekerja, yang dipakai bekerjanya itu statusnya. Tapi yang ibu rumah tangga dimaksud yang sama sekali tidak bekerja dalam konteks pasar ya. Pasar itu tidak harus pergi, mungkin dia buat kue di rumah tuh bekerja, tidak masuk ibu rumah tangga. Hati-hati ya, ini memang agak isi ini kadang yang bikin bingung kan. Tapi yang penting ada yang bukan angkatan kerja. Nah, lalu ada angkatan kerja. Nah, kalau menurut datanya itu angkatan kerjanya dari 215 tadi 152. Berarti kan hampir 60 juta yang bukan angkatan kerja. Nah, di situ masalahnya. Angka pengangguran itu dihitung dari yang angkatan kerja. Nah, gitu loh. Jadi, dia tidak bekerja tapi sekolah, itu bukan pengangguran. Dia tidak bekerja tapi ibu rumah tangga, enggak pengangguran. Kalau dagang online gitu? Ya, nah itu bekerja namanya. Nah, nanti jadi bekerja itu, nah ini bagus pertanyaannya. Bekerja itu menurut BPS, orang tersebut 1 jam dalam seminggu. Itu melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang atau setara uang untuk dirinya atau untuk orang lain. Ya, jadi misalnya seorang anak membantu ibunya menjaga toko, dia bekerja. Padahal dia nggak digaji misalnya kan, nah, tapi kan membuat ibunya bekerja. Tapi kita bayangin dulu konsep besarnya. Ada penduduk usia kerja, ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Utak-atik angka pengangguran, jumlah pengangguran itu di angkatan kerja ini. Itu kenapa bisa sedikit bias antara yang dilihat Mbak Eva dengan data. Nah, karena datanya ini patokannya si usia kerja cuma 152 juta loh dari penduduk 281 tadi.
Nah, jadi kalau persentasi pengangguran itu bukan dari jumlah penduduk, bukan dari jumlah usia kerja, tapi dari angkatan kerja. 1 jam saja bekerja itu sudah bekerja. Jadi BPS itu mensurvei nih, sampel ya, Mbak Anggun, apakah seminggu yang lalu, pertanyaannya begitu kurang lebih, bekerja untuk diri sendiri ataupun bantu orang lain. Oh ada, saya bantu jaga toko tadi, kembali ke contoh tadi toko ibu saya kan. Berapa lama? Ya kalau Sabtu Minggu saya bisa bantu, di luar itu saya nggak bantu. Sabtu Minggu masing-masing berapa ya? Sekitar setengah hari. Ya banyak kan? Mau sejam saja masuk bekerja. Nah gitu. Jadi dia dicatat sebagai bekerja. Nah, maka pengertian pengangguran itu benar-benar tidak bekerja sama sekali. Make sense nggak Mbak Eva? Bahwa sehingga pengangguran itu kesannya kalau berdasarkan angka resmi tidak terlampau besar. 7,5 juta penduduk 280 itu kan berarti ibaratnya kita ketemu 10 orang belum tentu ada satu penganggurannya kan. Jadi kesannya kan sedikit menurut angka ini. Padahal tadi banyak orang yang nganggur berdasarkan pengamatan hari-hari kita. Ini sebenarnya karena pengertian pengangguran di data itu agak-agak strict banget. Toh berdasarkan yang seketat itu pun jumlah penganggur itu masih 7,5 juta orang loh. Dan kalau secara persentase memang dia jadi kecil 4,91%, 5% kurang ya. Jadi definisi ini ekonom juga sudah banyak kritik. Kalau mestinya BPS ini harus segera berubah, ini cocok untuk negara-negara yang relatif belum berkembang. Kalau berkembang mestinya usianya tadi naik jadi 17 misalnya, terus tadi bekerja masa 1 jam. Di negara-negara maju berapa coba? 35 jam ukurannya. Kita 1 jam. Gitu, Tapi Mbak. itu memang udah disepakati 1 jam itu. Iya disepakati. Jadi gini, manual internasionalnya itu memberi pilihan. Jadi 1 jam itu memang ada pilihannya. Dan Indonesia Udah lama pakai itu dari tahun. pakai yang terendah itu. 1 jam terendah. 1 jam terendah itu. Iya. Juga ya. 5 jam berarti 5 jam dalam 6 jam ya Prof? 1 jam dalam seminggu. 1 jam Bukan dalam seminggu. sehari loh. Itu cuma rendah sekali. cuma ya? Indonesia aja yang pakai 1 jam. Enggak, Banyak juga ada. Oh, banyak juga. Ya, kan tadi ada manualnya, bukan banyak ya, ada berapa. Oh. Bagaimana BPS itu kalau memperoleh jumlah penduduk tadi kan sensus tuh 10 tahun sekali, lalu ketika tidak sensus buat estimasi kan. Nah, itu sensus itu berarti semua manusia Indonesia dicatat per definisi ya, bahwa ada yang katanya salahin. Nah, kalau pengangguran ini bagaimana caranya, termasuk angkatan kerja ini pakainya survei. Survei berarti kan tidak seluruh penduduk tuh dicacah. Nah, surveinya itu dilakukan di bulan Februari dan bulan Agustus. Namanya Sakernas. Tapi dia memang metodologinya sudah bagus lah ya. Dari data itu yang dipakai. Jadi datanya itu data survei, Mbak, bukan data. Data ini juga kelihatannya salah satu titik yang bisa dikritisi ya. Apakah memang kredibel sih BPS, karena nggak ada pembanding. Karena mahal kalau untuk survei begini kan mahal kan. Saya kira namanya definisi pengangguran itu disesuaikan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi gitu loh. Ketika dia tidak bisa memenuhi standar kebutuhan, maka bisa dikategorikan ya setengah pengangguran dan sebagainya. Kalau modelnya kayak begini, ini kan relatif longgar sekali ya. Artinya longgar sekali karena kita kan ngambilnya yang minimal banget ya. Minimal itu banget. pun dengan minimal banget pun masih 7,5 juta orang. 7,5 juta orang. Ya, itu berarti nggak ngapa-ngapain sama sekali tuh. Iya. Ya betul Mbak Mung. Ini bagus ini Mbak Mung. Ini tentu menjadi challenge ya buat ekonom, buat BPS. Mestinya kalau suatu perekonomian sudah berkembang, dia harus mengambil definisi yang lebih ketat untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Tadi apakah ada negara yang mengkaitkan dengan hasil? Ada. Jadi di negara-negara maju pengertian pengangguran itu tidak hanya jam kerja, tetapi juga upah. Dan karena mereka sudah bagus jaminan sosialnya, ketika upah yang diberikan di bawah jaminan dia sebagai penganggur, dia pasti milih nggak bekerja kan? Kita nggak punya belum kan? Katanya sih sudah mulai dikonsep dan mau disusun. Jadi begitu ya soal pengangguran ini ya memang semacam itu. Nah, Prof, kalau tetangga saya tuh yang jadi ojol kan, itu kalau ojol itu gimana ya Prof statusnya, posisinya tuh di pemerintah? Pertama ya kalau memakai standar dia 1 jam dalam seminggu bekerja untuk memperoleh uang atau
dia masuk, bener kan? Bahkan mungkin ojol ini nggak, nah ada yang disebut setengah penganggur, tadi sekaligus mengkaitkan dengan Mbak Mumu. Setengah penganggur itu definisinya BPS, ini yang di BPS ya, itu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Kalau ojol ini bisa-bisa 40 jam kan? Jadi pasti ya kemungkinan kan kalau 35 itu berarti 7 kali 5, 7 jam kali 5 hari. Kalau ojol bisa 40. Jadi dia pasti berdasarkan di sini BPS, dia tuh masuknya bekerja. Nah, cuma kita harus tahu Mbak, bahwa orang bekerja ini macam-macam. Jadi ada yang dilihat bekerja dari sisi lapangan pekerjaan. Jadi tadi survei tadi itu sebetulnya surveinya itu formulirnya banyak karena itu tidak ngisi sendiri petugas BPS tuh. Di Lalai saya pernah sekali menjadi sampel belum lama yang tanya sampai agak kaget-kaget kok saya. Karena yang tanya itu kan nggak tahu olahannya, dia kan hanya menanyakan aja. Dia bingung nyari apa, itu saya masuk yang ini, saya bilang, oh Bapak kok tahu? Ya kebetulan saya sempat lihat formulir lamannya BPS. Tapi intinya, ini belum pernah ya kena survei Sakernas, belum pernah. Saya kebetulan pernah sekali dan baru 2 tahun yang lalu mungkin. Jadi tebel itu, jadi dia nanya macam-macamnya, karena nanti mau diolah kan, dan ada cross check dia. Nah, dia di pertanyaan-pertanyaan ini juga pengen tahu dia nih, Mbak Anggun ini kerjanya di sektor apa, lapangan usaha apa. Detail ya kita. Detail. Tentu di pertanyaan dia lebih ini aja, si yang nanya ini mungkin tidak tahu kategori yang nanti disusun, tapi kan pertanyaannya sudah dengan jawaban yang presisi, dia si pengolah bisa. Nah itu berarti menurut olahannya nanti, bukan di formulirnya, itu orang bekerja terbagi menjadi 17 sektor lapangan usaha. Kok 17? Nah itu mengikuti perhitungan namanya produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi itu loh. Supaya nanti match, sektor ini tumbuhnya berapa, pekerjanya berapa. Nah intinya si responden ini pengen diketahui dia kerja di sektor apa. Yang kedua, jadi kalau nanti tadi ojol, sudah jelas transportasi, ya enggak? Sudah jelas transportasi dia masuk. Nah, kemudian ada lagi hal lain yang pengen diketahui oleh BPS melalui surveinya itu. Si Mbak Anggun ini, umpama Mbak Anggun ojolnya ya, nggak usah orang lain, kan ojol perempuan banyak nih. Itu termasuk berstatus kerja apa gitu kan. Nah, formulir yang penting dijawab aja, nanti diolahnya itu ternyata orangnya itu setelah didapatkan bekerja atau tidak dapat bekerja, kemudian bekerja di sektor apa, 1 dari 17 itu. Kan ada orang bekerja di 2 sektor loh, ya kan? Saya ini oleh pengolah itu dipilih yang dia paling utama. Paling utama itu ya mungkin yang gajinya dianggap paling gede kan, makanya banyak formulirnya. Nah, misalnya saya kerja di 2 sektor gitu ya, nanti ditanyain lagi oleh dia. Misalnya saya konsultan ekonomi, tapi kebetulan saya juga punya sawah, saya bertani, ditanyai hasilnya. Nanti saya dikategorikan yang lebih gede itu, karena nggak boleh 2 orang 2 status gitu. Dua lapangan pekerjaan. Nah status juga gitu. Nanti dia ada 7 status Mbak. Ada orang yang ternyata bekerjanya itu berusaha sendirian, nggak ada orang lain. Bisa jadi dia berjualan sendirian. Bisa jadi dia memproduksi apa sendirian, kan begitu. Nah, ada orang yang jadi buruh, pegawai, itu jadi 1 tuh. Mau jadi 1, polisi tentara masuk jadi 1. Artinya dia buruh tetap ya, pekerja tetap, garis miring buruh tetap. Ada juga definisi yang, ini yang paling unik ini. Ya, pekerja bebas, bukan unik banget ya, kerja bebas. Saya nggak kerjanya macam-macam gitu, pokoknya ini enggak. Paling banyak deh kayaknya. Paling nanti kita lihat itu paling banyak. kita lihat bebas. Lihat dari karakternya Gen Z sekarang kayak gitu. Nah, di situ menariknya Mbak. Ini sama tadi dengan soal pengangguran. Kalau kita bincang begini, kesannya pekerja bebas ini paling banyak, tapi datanya nanti enggak. Oh, gitu. Nah, itu sama dengan tadi loh, ya kan? Nganggur kok kayaknya. Nanti kita lihatin. Pekerja bebas tuh freelance. Nah, freelance pekerja bebas itu tidak punya majikan tetap. Ya, toh bener toh? Ya, terutama itu. Kalau soal sektornya dia boleh tetap, tapi pokoknya dalam sebulan, maksimal sebulan dia kerja di A, di B. Nah, kalau dibagi 2, ada pekerja bebas yang di sektor non pertanian dan di pertanian. Kalau di di pertanian pasti buruh tani kan. Kebanyakan buruh tani, kecuali ada konsultan pertanian gitu kan bisa kan, tapi umumnya buruh tani. Nah, itu tapi ada juga. Jadi 7, tadi kan 17, ini 7 status nih. Ada yang pengusaha gede kan, pengusaha dibantu oleh buruh tetap. Kan dia pengusahanya. Ada juga yang
Nah ini yang paling tadi yang kita contohin tadi, dia bantu ibunya, tapi ternyata tidak digaji kan? Jaga warung atau produksi rumahan, dia bantu-bantu ngepak itu disebut pekerja keluarga, garis miring pekerja tidak dibayar. Berarti ibu rumah tangga kan kerja itu Di situ kuncinya. nggak dibayar. Ya enggak, kalau dia murni kan tetapi dia kerja tidak menghasilkan definisi ya, uang. Tidak ada majikannya ya? Beda kalau dia itu ibu rumah tangga, tetapi kemudian petaninya itu punya usaha rumahan produksi, dia bantu, dia tercatat sebagai pekerja keluarga, bukan sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga di atas, Mbak. Di atas tadi pertama orang dicari tahu dulu nih yang responden ini. Makanya respondennya bukan orang, keluarga. Jadi ketika datang petugas sensus itu dia nyatatin semua orang berdasar yang bisa yang diwawancari kepala keluarganya atau ibu rumah, biasanya kepala dia mintanya. Kan dia nanya istri saya, nanya anak saya, nah gitu ya. Jadi kalau ternyata istri saya ditanya itu, saya punya usaha, kalau istri saya ikut bantu, dia masuknya bekerja. Tadi kan pertama dulu dia angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Usia dulu, anak saya yang masih muda, oh anak saya udah gede-gede, cucu saya bukan angkatan kerja. Itu kan. Lalu kalau sudah dia masuk angkatan kerja, dia kerja apa tidak bekerja? Menganggur maksudnya. Nah itu tadi. Nah yang baru di sini masuk, jadi ada yang sudah tidak lolos di atas nih. Dia ibu rumah tangga sama sekali kan? Tidak. Tapi ketika dia saya bantu suami saya, ini udah bukan turun ya, statusnya sudah pindah ke sini. Jadi ya sejauh yang saya tahu cukup baik sih metodologinya. Cuma tadi dengan keterbatasan kita diskusikan tadi loh. Dia kembali ke sini, maka ada 7 status gitu. Nah, si ojol jelas bukan pengusaha ya kan, yang punya pegawai tetap bukan. Nah, masalahnya ojol di kita juga tidak masuk buruh. Karena oleh platform, oleh aplikasi ya, platformnya itu dia mitra. Mitra. Ya, di sini yang mungkin ini ruang perjuangan yang harus masih dibicarakan harusnya di ini. Ekonom juga harus berpendapat. Saya tuh termasuk orang yang sangat menyayangkan kalau dia cuma akhirnya dia statusnya berusaha sendiri kan. Gitu. Sebetulnya dia ada dua tergantung BPS mengolah itu. Bisa berusaha sendiri, bisa pekerja bebas di non pertanian kan. Nah terus kalau gitu dengan banyaknya jam kerjanya ojol, kan cuma 4 jam tuh Pak ya. Terus jaminan kerjanya tuh gimana tuh? Nah itu masalahnya kalau tadi orang setelah ditanya dia bekerjanya itu mirip ojol ya, dia misalnya supir tapi supir Transjakarta kan sebenarnya sama aja dengan supir ojol itu kan sebagai supir ya. Tetapi bedanya dia kemudian si sopir Transjakarta ini ada itu kerja, dia statusnya buruh pasti. Dan Transjakarta setahu saya atau yang sekelas itulah itu memperlakukan supir itu sebagai buruh tetap. Mungkin ada masa tunggu ya, tapi buruh berarti dia statusnya adalah buruh. Ya ada jaminan kerja lah ya. Itu tadi kalau dia buruh itu otomatis benar kata Mbak Mumu, ada jaminan kerja. Dia oleh Transjakarta harus dimasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan, bahkan ke BPJS Kesehatan. Dibayari tapi dengan motong gajinya sebetulnya. Tapi betul, kan betul. Nah, kira-kira gitu. Nah, ojol itu tidak. Memang sudah ada beberapa upaya ojol dimasukkan asuransi, tapi kan jadi nggak wajib si kebaikan, ya bukan kebaikan ya suka-sukanya si platformnya saja gue masukin asuransi atau tidak. Ada katanya soal asuransi kecelakaan, tapi kalau kayak BPJS Ketenagakerjaan sejauh ini nggak ada yang memasukkan. Untuk ojol nggak ada kan? Nggak ada. BPJS Kesehatan kalau dia masuk dia bayar sendiri. Kalau misalnya saya ekstrim saja lah. Ojol tapi yang mobil ya, driver dengan driver ya sebutlah Transjakarta. Ini kan sama-sama driver nih. Kelasnya juga sama kan dalam konteks keahlian ya, bukan kalau kelas sosial. Yang ini full kan, dia sebagai pegawai tetap Transjakarta, dia ini kalau dia tidak dimasukin ke BPJS ke apa ya ketahuan ya Transjakarta bisa dituntut dong. Nah yang ini karena dia mitra, aplikasinya nggak bisa. Nah, di situ masalahnya di ojol ini. Jadi mungkin ini ke depan ya. Tapi yang jelas ojol memang sedikit permasalahan di kita. Hanya kalau kita bicara makro, ya ojol ini memberi kontribusi luar biasa. Jadi tadi kita ingat pengangguran 7,5 juta kan. Itu kalau ojol nggak ada, itu bisa jebol 10 juta kan. Bener nggak? Betul. Masing-masing platform itu melaporkan.
bahwa kalau di total laporan platform itu mungkin 3 sampai 4 juta ya, tetapi hati-hati, kita nggak bisa begitu saja karena beberapa ojol itu kerjanya ganda. Dia jadi ojol, tapi iya, dia jadi iya, security banyak di sih. Iya, mana. sampingan. Nah, oleh BPS kalau dia menata, ya kalau dia lebih berat itu kuncinya adalah hasil. Ya, kalau hasil, ketika dia hasilnya lebih banyak di situ atau jam kerja bisa juga tergantung ininya. Maka di antara sekitar 4 juta yang ngojol itu kemungkinan yang tercatat sebagai ojol dalam pengertian Murni. BPS ya mungkin sekitar separohnya, karena kan banyak yang ganda. Nah itu masuknya ke status berusaha sendiri, karena itu yang berusaha sendirinya yang meningkat. Jadi pengertian berusaha sendiri itu tidak hanya orang buat makanan sendirian atau jualan sendirian. Sendirian loh ini, kalau dia berdua, bertiga buka warung tenda bukan berusaha sendiri. Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga. Ya adalah data-data itu. Nah kalau bicara itu kita bisa bicara makronya Indonesia itu memang kondisi tenaga pekerjaan kita itu buruk Mbak Mumul. Karena banyak yang bekerjanya itu berusaha sendiri, pekerja keluarga. Memang yang paling banyak adalah buruh. Artinya buruh pegawai negeri, TNI, tapi hanya 38%, yang 60% lebihnya itu ya yang pengusaha tetap kan, yang pengusaha besar hanya sekitar 2-3%, dikit. Jadi ojol ini di satu sisi menyelamatkan angka pengangguran kita karena orang tercatat bekerja, di sisi lain menyisakan agenda yang serius sebetulnya. Kalau pemerintah harusnya lebih bertanggung jawab karena posisi bargaining ojol terhadap pemberi kerjanya itu terlalu timpang ya. Karena dia dianggap mitra, jadi gagah sih mitra biar lebih bebas, tapi berarti si satunya tidak bertanggung jawab kalau di soal sakit, soal apa, jauh-jauh dari pensiun kan. Posisi pemerintah sendiri gimana? Nah di situ yang Untuk di ojol itu. nah, betul. Secara teoritis di banyak negara mestinya itu kan ojol nggak hanya di kita, Mbak. Mestinya pemerintah itu buat regulasi yang regulasi tersebut harus cukup berpihak kepada si ojol kan begitu. Iya, betul. Nah itu bisa didetailkan. Jadi termasuk memaksa, bisa kan pemerintah membuat bahwa dia harus memasukkan dia ke BPJS itu bisa saja. Atau tadi ya berbagai hal lah. Nah bahkan karena saya termasuk pengguna ojol yang paling sering ya, itu ada informasi yang di laporan keuangan ya berapa yang dipotong ketika kita bayar ke ojol. Itu masing-masing kalau silahkan pemirsa dicari di mesin pencarian itu ya, itu kan ada 20% mengakunya, 25% total nih kan. Ada yang bahkan mengaku hanya 10% motongnya. Ternyata kalau kita bicara dengan ojolnya yang bersangkutan kata dia itu 30% rata-rata. Bahkan kalau hujan itu kan naik tuh. Iya. Ternyata lebih banyak dipotongnya oleh ojolnya, oleh pelapor. Ini kita perlu cek ya. Saya sendiri baru tahu itu, belum ngecek ke sana. Masalahnya kan tidak terlihat di laporan keuangan. Apapun lah, kita perlu tahu dari berbagai pihak. Ini yang jelas, posisi si ojol terhadap pemberi kerja kan agak sulit karena dia mitra. Tadi pertanyaannya Mbak Mul, disinilah pemerintah harus melakukan regulasi kan? Iya, karena memang kan ada dua keselamatan yang harus diperhatikan dalam pemerintah. Betul. Keselamatan ojol sendiri sama keselamatan para penumpang. Iya. Ya, karena betul. kalau tidak di cover, maksudnya Iya. mereka tidak rule-nya lemah. Iya. Ini ojol juga kan bisa Iya. kemudian Ya, kejar setoran, ya ngebut. rentan juga Rentan. kecelakaan buat para penumpang. Maka Iya. ini memang eksesnya buat masyarakat juga Ya, gitu kan. betul Pak. Bahkan ini kaitannya kan juga tidak hanya dengan soal regulasi pekerjaannya, tapi lalu lintas. Jadi sebenarnya sejauh ini kan definisi kendaraan roda 2 itu belum masuk tuh ke angkutan umum. Kalau yang mobil mungkin bisa ya diaturnya. Kan sempat ada macam-macam itu, bahkan mau diatur yang mobil malah memberatkan kan, kita sudah pernah dengar itu beberapa, dibatalin lagi. Tapi saya kira saya menggarisbawahi pernyataan Mbak Mumul ini bahwa terkait ojol ini memang peran pemerintah diharapkan lebih kuat. Harus hadir di harus situ lebih kuat. ya. Dan sebenarnya juga ada satu lagi Mbak. Nah ini tidak hanya ojol, semua tadi yang kita bicarakan. Sebenarnya buruh serikat pekerja itu sangat penting kalau dia benar gitu ya. Mohon maaf ini buat pemirsa, mungkin ada yang agak sedikit alergi ya. Wah,
Serikat buruh itu banyak cuma urusan politik saja. Ya itu ya mungkin. Ya, tetapi kalau secara berbagai negara dan menurut teori itu penting kan untuk bergaining si para pekerja. Tapi di luar ojol juga pekerjaan kan macam-macam. Iya. Nah, gitu. Di luar ojol termasuk petani. Petani juga saya lihat juga mereka tidak memiliki bargaining yang ini. Kalau kemudian berita misalnya harga beras naik misalnya Iya. menjelang Ramadan Iya, sembako. iya. Harusnya logikanya kan petani menjadi makmur dengan Iya, iya, harga iya. beras yang tinggi. Tapi kenyataannya kan petani, saya lihat petani terus para nelayan. Iya. Logikanya kan kalau itu naik harusnya kan kalau hukum Iya, iya, hukum ekonomi kan ya, demand benar, ya, ya, harusnya ya. kan begitu. Tapi saya lihat rata-rata petani ya gitu-gitu ya gitu-gitu aja dari Iya, tahun ke tahun. iya. Sementara kita bukan disibukkan ya berita-beritanya harga beras, apalagi ibu-ibu tahu lah ya Iya. kalau menjelang Ramadan, Cabe. Natal gitu kan, Bawang. beras naik, Iya. apa semuanya Iya, naik. iya. Sementara apa cabe aja kan Iya, kemarin betul. sampai 100.000 ya per kilo ya. Ya, Tetapi kemudian nasib petani juga ya. nggak mengalami ini. Ya. Nah ini maksud saya regulasi pemerintah atau keberadaan pemerintah itu gimana gitu loh. Ya, dalam hal petani. Mungkin kita lihat gambaran besarnya dulu. Ini yang perlu diketahui oleh para pemirsa. Jadi, petani ini secara sektoral masih menampung tenaga kerja paling banyak. Ini dulu ya. Jadi sebenarnya kita ini sudah sekian lama berkembang sebagai perekonomian, petaninya tuh masih sangat banyak. Sebenarnya kasat mata juga begitu kan. Jadi sekarang ini petani itu di kisaran 40 juta orang, 40 lebih, 41 juta. Bayangin, 41 juta tadi jangan dari penduduk 281, tapi dari angkatan kerja tadi. Angkatan kerjanya tadi kan 151. 41 jutanya kerja di Petani. pertanian, ya toh. Kerja di petani benar-benar hanya bertani atau Nah, ini lagi jadi tambahannya, jadi di detailnya lagi banyak soal. Pertama dulu sebelum sampai ke lahan, itu petani kita itu rata-rata usia tua, Mbak Iya, Eva, iya, ya kan? Jadi yang muda-muda, jadi ya dari sisi jumlah 41 juta itu relatif bertahan loh. 40 juta itu sudah 20 tahun Iya, iya. segitu. Banyak orang yang bilang, oh petaninya enggak juga. Maksudnya kalau dia punya anak dua, yang satu menggantikan dia atau dua-duanya pergi, dia masih bertani. Jadi petaninya kan nggak berkurang sebenarnya. Iya, Cuma secara persentase memang berkurang karena jumlah orang bertambah. Tapi kembali ke tadi, Indonesia mayoritas petaninya gurem ya. Gurem itu sebenarnya definisinya di bawah, harusnya di bawah 2 hektar. Diturunkan lagi di bawah setengah hektar. Diturunkan lagi ternyata rata-rata petani kita itu diturunkan, maksudnya kalau kita buat ukuran yang lebih turun masih banyak nggak? Masih banyak. Jadi sekitar yang di rata-rata petani kita itu hanya punya 300 meter, berarti kan 0,3 hektar kan. Coba. Jadi petani gurem lah. Berarti bahkan sangat gurem harusnya karena idealnya kan 2. Kita juga jangan bicara jelek-jelek semua nih kalau kita ngomong terus-terusin nanti kita yang ada positifnya mereka yang bekerja di perkebunan misalnya disebut petani. Iya. Ya di perkebunan ini kan plus minus, ada yang ya beruntung dia bekerja di perkebunan besar bahkan dia gajinya besar. Dia statusnya buruh tetap tapi sektornya pertanian. Sudah banyak ini di usaha-usaha pertanian yang agrobisnis? ya agrobisnis lah, kebun sawit kah atau apa yang lebih ini cengkeh kah yang perusahaan. Jadi dia petani sebenarnya dalam konsep kalau ketika disurvei kerjanya di pertanian tapi sebenarnya bekerja untuk orang. Iya. Nah, itu sudah. Kita jangan lihat ini jelek ya. Menurut saya ya ini salah satu pemecahan kan. Kalau memang lahan dan tetapi, nah tadi pertanyaannya dalam konteks dia gurem, dalam konteks dia tua, dalam konteks begini, nah tambah lagi bahwa jalur pemasarannya Iya. hasil pertanian ini Distribusi. kan masih panjang. Dari dulu sudah diagendakan, ekonom sudah menyarankan, pemerintah sudah berjanji untuk memangkas lebih pendek lah jalur perdagangan itu. Sebenarnya maunya membangun jalan tol sampai ke daerah, membangun pelabuhan apa itu kan untuk memangkas ini, tapi faktanya yang digampangkan hanya jalur fisiknya, tapi jalur ekonomisnya masih bertingkat-tingkat. Itu satu ya. Dan selain itu kan petani itu kesulitannya juga di mahalnya bibit dan saprodi kan, ya toh. Jadi dia
harusnya dengan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, kan jadi lebih murah sampai mereka. Harusnya. Nah, jadi ini juga problem sendiri. Nah, kalau di total problem yang macam-macam ini, pertanyaannya jadi serius tadi kan, bahwa peran pemerintah di mana? Nah, di setiap tempat ini kan bisa ada peran pemerintah. Tapi kita jangan membayangkan juga para pemirsa, kita ini kan bukan negara komunis ya, dan negara komunis aja juga transformasi kayak Cina. Jadi kita tidak menginginkan juga pemerintah itu, karena kadang kalau diatur pemerintah juga belum tentu baik ya. Artinya kan kalau pemerintah mengaturnya tanpa informasi yang baik, tanpa kan. Jadi tetapi ada ruang nih, mana yang pemerintah bisa turun tangan, mengatur, bahkan menangani, mana pemerintah yang memberikan keleluasan agar pertanian, agar pedagang itu kan juga punya hak. Yang jadi masalah kita tadi kan karena panjang, tadi taninya sudah nggak punya beras tuh, pas harga beras naik dia aja sudah beli. Itu kan faktanya di kita kan. Nah, itu ini pemerintah banyak cara sebenarnya, dan sudah uji coba juga nggak kurang-kurang. Mungkin ini nanti jadi agenda sendiri ya. Harusnya kan keberadaan Bulog, keberadaan KUD, keberadaan kelompok tani. Nah, ini ada lagi digagas tentang koperasi desa itu Mbak Eva itu kan. Nggak kurang-kurang gagasan seperti itu. Mungkin ini beberapa kajian juga, tapi saya jujur saja sebagai ekonom kadang merasa pemerintah ini kurang memperhatikan hasil-hasil kajian ini, dan kalau memiliki kebijakan itu tidak berdasarkan kajian yang sudah tepat. Dan jangan lupa tidak semuanya generik loh, mungkin ada yang cocok di Jawa Tengah, nggak cocok di Papua, di Sumatera. Itu kan harus, itu R&D-nya udah ada kok sebenarnya. sebenarnya banyak. Kalau soal orang pinter Pak, orang-orang di pertanian kita tuh nggak kurang lah. Ekonom juga, yang idealis juga banyak kan. Tetapi setumpuk kajian-kajian itu ya sejauh ini belum terlalu dimaksimalkan. Tidak ada negara maju yang jumlah penduduknya banyak. Jumlah penduduk banyak ya di atas 50 juta ya. Kalau dicontohkan ya kita, Thailand masuk, Vietnam masuk, Korea masuk, Jepang masuk. Nah, yang majulah kita sebut dulu. Jangan nanti kita iri kalau sama Vietnam, sama Malaysia, sama kita lihat yang jauh lah ya, Korea. Ya, Korea itu dulu barengan lu sama kita. Kalau ibarat orang ini kan sebaya nih, kita waktu bersaing itu sebenarnya mulainya sama. Tapi dia melesat, kita tertinggal. Tapi apa yang terjadi? Korea itu membenahi lebih awal dari kita pertaniannya. Jepang juga begitu. Jadi land reform yang di kita, kalau didiskusikan land reform bagi-bagi tanah atau bagaimanalah caranya itu sensitif banget ya. Wah, kalau kita isu land reform, wah kamu komunis ya kan gitu. Padahal Korea Selatan dengan Jepang itu memulai dengan land reform, Mbak. Dan pertanian itu dibantu luar biasa. Nah, kita agak kurang. Berarti mereka mengurangi ketergantungan pangan ya, Prof? Iya, ketergantungan pangan itu penting. Ya. Karena jumlah penduduknya banyak kan. Kalau kita itu Singapura gitu ya, atau Swiss itu nggak apa-apa, nggak perhatiin pertanian. Iya. Oh, ini kan kita harus ngasih makan banyak. Nah, kalau diterus-terusin soal pertanian ini, kan ada informasi jumlah penduduk miskin kan. Nah, jumlah penduduk miskin itu di kisaran 25 juta sekarang. Sekarang ini data terkininya, kurang sedikit dari 10% ya dari 25%, ya 9, sekitar dari 281 tadi kan, betul. jadi 9. Nah, separuh dari orang miskin itu berkepala rumah tangga bekerja di pertanian. Oh. Jadi kalau mau menangani kemiskinan, tangani pertanian. Maksudnya nangani pertanian ini, kalau dalam konteks pembicaraan kita ini, petani harus memiliki imbal hasil. Kalau dia kerja di perkebunan, kerja di oke, itu kan sudah, itu satu hal. Tapi yang kalau dia punya jadi petani gurem atau apa, banyak sudah ide. Kalau dia misalnya cuma 300 meter kan nggak bisa dimaksimalkan hanya itu. Tapi ide kelompok tani, dulu ada ide BUMDes, ide KUD, bahkan jangan lupa sebenarnya jasa pertanian itu juga bisa dikembangin kan. Dan boleh juga orang desa ini harus perlahan-lahan, itu peran pemerintah mentransformasikan. Kalau desa itu tidak selalu seluruhnya pertanian kan. Nah, beberapa industri bisa dikembangkan, tidak harus industri besar kan. Dan kalau menginisiasi begitu biasanya tidak cukup oleh penduduk desanya saja. Nah, begitulah kira-kira kalau kita bicara positifnya ya.
ada stereotip penduduk Indonesia itu pekerjanya malas, itu kan tidak benar kan. Pekerja Indonesia itu yang namanya petani ya enggak. Mbak Mumul saya tahu ada mertuanya kan orang di desa, wah itu petani kayak apa rajin. Habis luar subuh negeri mereka sudah berangkat. Di luar negeri pekerja Indonesia tuh dipersatukan ini, loh Mbak, ini dibanding negara-negara lain tuh. Jadi pengalaman Indonesia, petani kita bagaimana bekerjanya, kemudian ini kata Mbak Eva, pekerja tenaga kerja Indonesia itu dipuji karena lebih rajin dari banyak negara. Terus kalau dia jadi pengusaha kecil itu yang namanya di pasar itu nggak ada jam kerja. Artinya dari sisi itu kita punya modal, ya toh. Penduduk kita ini mau bekerja keras. Nah, peluangnya yang kadang peluangnya agak menyempit. Menyempit bukan karena mereka nggak nyari ya. Karena perekonomiannya terkelola agak sedikit kurang pas gitu. Ditambah tadi regulasi. Nah, tadi regulasi perlindungan karena ya harus ada pemaksaan kan untuk dalam beberapa hal bertahap tapi jelas. Kalau makin ke sini pekerja tidak dilindungi ya makin berat kan. Terkait dengan tadi pengangguran, ini kan kemudian pendidikan kan akhirnya membuka SMK ya. Itu kan salah satu tujuannya adalah bagaimana memangkas supaya artinya gini, lulus SMK nggak harus jadi sarjana, dia tetap bisa kerja. Jadi tapi saya kan sebelum saya punya sekolah itu kan saya ngajar di SMK. Ngajar saya di SMK itu hampir 10 tahun ngajar di semenjak saya mahasiswa. Dan memang kesulitan kita itu jangankan lapangan pekerjaan, untuk magang saja, anak-anak SMK itu kan ada magang ya sebelum lulus praktek kerja. Untuk magang saja itu sangat sulit menemukan industri yang sesuai dengan jurusan yang mereka tekuni. Misal SMK yang jurusan misalnya administrasi perkantoran ya. Begitu kita masukkan magang, itu mereka hanya dipekerjakan sebagai tukang fotokopi atau kopi dan lain sebagainya. Nah, sehingga bukan tugas administrasi, sehingga ketika anak-anak SMK itu sudah selesai magangnya, ya mereka tidak terlalu banyak mendapatkan ilmunya gitu kan. Sementara teori di sekolah kan ada pelayanan prima, ada segala macam, itu tidak tercover gitu kan. Nah ini menjadi sebuah, dan dia terpaksa mau karena memang karena memang wajib gitu kan, karena itu kan syarat lulus ya, jadi mau nggak mau. Cuma ya gitu, termasuk misalnya yang jurusan perdagangan kan, kalau di SMK ada perdagangan, itu sama aja di perdagangan ketika misalnya dengan ditempatkan di toko-toko, nah itu mereka paling diperbantukan sebagai pramuniaga, gitu kan, pramuniaga yang bantuin itu pun bahkan yang parah akuntansi misalnya, akuntansi itu nggak ada yang namanya magang itu mereka belajar tentang data itu nggak ada itu. Iya pasti. Jadi pramuniaga juga ya. Pramuniaga atau tukang fotokopi dan lain sebagainya. Ini kendala. Makanya kemudian saya melihat bahwa ya pantas kalau kemudian lulusan SMK misalnya tidak terlalu banyak terakomodir karena peningkatan prakteknya itu tidak ini, dan itu akan sangat sulit sekali ya untuk menemukan industri yang mau menerima anak-anak prakrin. Kalau dulu bahasanya prakrin ya praktek kerja ya itu. Nah itu agak sulit. Nah saya nggak tahu Nah gimana tuh Mas tuh? Udah bagus tuh penggambarannya Mbak Mumul itu. Dan dari sisi data memang pengangguran tertinggi itu adalah SMK. Jadi kan ada data yang sifatnya jumlah penganggur di pendidikan tersebut. Jumlah penganggur berdasarkan pendidikan sesuai dengan populasinya. Itu SMK tertinggi. Jadi 10%, hampir 9%. Tadi kan yang umum 4,92, jadi dia tinggi. Nah, salah satu penjelasannya itu tadi. Nah, tapi itu kan fakta lapangan. Kalau disederhanakan, itu konsep desain SMK-nya itu sendiri memang sudah agak, kan ini ide lama kan sebenarnya, itu sejak zaman Orde Baru kan. Dan ide itu tepat banget sekarang memiliki istilah yang lebih keren kan, vokasi kan. Artinya nggak hanya SMK nih, sampai ke D3 vokasi itu. Ya itu kan kalau cuma namain aja tanpa ada perubahan kebijakan ya. Jadi itu, tapi apapun ide itu ide yang tepat, dan di beberapa negara umum itu sudah di awal-awal mereka melakukan pembangunan melakukan itu kan, tepatlah secara ini. Nah
Tapi desain adalah soal bagaimana pendidikan memproyeksikan lulusannya dengan perkembangan ekonomi kan. Memproyeksikan itu berarti tidak harus kita buat sekarang butuh apa ya, belum tentu kan. Proyeksi itu desainnya ini harus sudah meramalkan perkembangan pekerjaan ini beberapa puluh tahun ke depan. Nah, kebayang nggak konsep SMK yang masih berjalan ini sebagian besarnya, terutama SMK negeri jujur saja, yang swasta malah lebih luas. Jadi ini menarik. Kalau SMA mungkin yang banyak bagus SMA negeri, kalau SMK itu malah justru SMK swasta. Nah, dia lebih ini kan. Tetapi apapun ini kan harusnya cepat diperbaiki. Beberapa desainnya terlambat. Memang ada beberapa kali perubahannya, tapi tetap kelamaan. Nah, desain. Dan mestinya juga desain ini sebelum tadi ke perusahaan, desain ini juga harusnya yang dioptimalkan adalah satu kementerian lembaga, dua BUMN, kan begitu. Iya. Ya kan itu banyak sekali tuh sekolah makin kurang kredibel jadi banyak. Bahkan saya tuh sempat berpikir, ini sebenarnya pemerintah tuh pada ngobrol nggak ya? Maksudnya ini bagus nih pemerintahan, pertanyaannya. perdagangan, misalnya Menteri Perdagangan dengan Menteri Pendidikan itu pada ngobrol nggak ya? Gitu. Kok nggak pada singgul gitu di lapangan kok nggak pada singgul. Namanya harmonisasi kebijakan. Jadi ini masih ada, ya kita bicara fakta berarti tadi memang SMK ini sejauh ini kurang optimal ya. Kalau untuk bahasa jernih nggak berhasil. Nah, tetapi ada potensi kan untuk dia diperbaiki kan dengan mengoptimalkan tadi salah satunya sinergi dari pemerintahan sendiri kan. Kalau pemerintah daerah punya BUMD, ada pemerintah daerah, pemerintah pusat ada BUMN, ada BUMD, dan jangan lupa ada balai-balai tenaga latihan kerja yang juga bisa di-match-kan. Kedepan menurut saya vokasi ini tetap salah satu yang bagus dikembangkan di Indonesia. Cuma desainnya, nah desain ini juga membutuhkan sumber daya manusianya kan. Tidak dalam arti murid loh ya, guru. Jadi kadang-kadang, ya ini fakta, kalau saya salah diralat oleh ibu-ibu. Kesannya kalau guru SMK kok kurang gaya gitu loh, kurang bergengsi. Gitu Prof. Bagaimana? Ada nggak kesan itu Mbak Mumun? Enggak sih, kalau selama ini sih enggak, enggak ya. Cuma berarti ininya aja sih. Cuma tinggal diperbaiki kualitasnya saja. Industrinya Prof. Oh, Jadi kayak ngobrol gitu loh pemerintah dengan industri itu. Ini ada. Berarti tambah itu lagi. kebutuhannya apa nih? Nah, jadi ini kan tadi pemerintah daerahnya harus kan mengoptimalkan dulu instrumen yang langsung dikontrol dia, dalam hal ini pemerintah dan BUMN. Lalu dengan kekuasaan dia kan dia bisa berkomunikasi dengan swasta kan. Jadi ya dan boleh saja pemerintah daerah melakukan tanda petik semi pemaksaan toh. Jadi ada kata BLC lalu harus ini, dan bisa juga ditambahkan kalau tadi ada keluhan mereka asal dipakai saja. Itu kan bisa dibuat mestinya. Tentu dalam hal ini pemerintah terus juga pendidikan kan. Menurut saya masih bisa lah SMK ini. Dulu kebetulan saya kenal ya dengan Pak Anies waktu beliau Mendikbud, itu saya beberapa kali diskusi dengan beliau secara private dan saya datangi beberapa SMK. Sempat itu, cuman kan masa jabatannya terlalu pendek, tapi sudah ada persiapan itu. Saya kira menteri-menteri berikut kalau benar-benar melihat di lapangan mestinya adalah potensi. Tapi tadi kata Mbak Mumul, seberapa Mendikbud bisa berkomunikasi dengan menteri-menteri lain, meminjam perintah presiden, meminjam tanda petik ya. Lalu tadi jangan lupa gubernur, bupati itu lebih penting dibandingkan kementerian bahkan pemerintah daerah kan itu ini, yang gitu ini. ya. Ya mudah-mudahan lah. Paling nggak mereka ngobrol lah ya nih apa nih gitu loh, anak bangsa nih gitu. harus ada channel. Itu di luar itu loh Mas ya, di luar difabel ya, itu lebih ini lagi. Difabel itu tidak tercover dalam dalam konteks pengangguran ini. Ini baru buat saya. Difabel aja berapa persen kan dari jumlah penduduk. Nanti saya nah itu dari mulai, karena kebetulan kan saya juga agak ada beberapa yang konsen mengawal teman-teman difabel itu sudah masuk ke usia angkatan kerja harusnya. Cuma tadi tidak menyiapkan kemampuan teman-teman difabel dengan kebutuhan industri itu yang kemudian juga harus menjadi bahan perhatian gitu loh. Pendapat Mbak Mumni, jadi kita kali garis bawahi bahwa itulah gunanya pemerintah kan. Pemerintah tidak harus berarti memerintah, bisa artinya mengkoordinasikan kan begitu, mengkomunikasikan. Karena bargainingnya jadi beda nih. Kalau bupati panggil perusahaan, ya tidak memerintah manggil saja. Ini tapi sebenarnya
di aturan pemerintah itu sudah dicetuskan 2% itu perusahaan itu harus menerima difabel. Ya, ini kalau begini berarti soal realisasi Ya, dan pengawasannya pelaksanaannya, juga, pengawasan. sanksinya juga kalau dia Iya. tidak melaksanakan. Tapi gini ya, menarik persoalan pengangguran nih ya. Ketika ada data bahwa pengangguran itu banyak ya. Misalnya ketika saya membutuhkan tenaga staf gitu ya. Itu juga kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja gitu loh. Sulitnya kenapa, Mbak? Pertama memang juga kadang-kadang udah kita sebar lowongan, itu juga nggak ada yang mendaftar. Tapi gitu saya loh. pernah di job street 1 bulan bisa ke masuk nih aplikan itu sampai ribuan ya, kalau nggak salah 2.000, 3.000 itu Iya, 1 bulan. mungkin bisa artinya kan Itu saya tanda tanya juga apa mereka memang jobless gitu, memang mereka ngelamar karena tidak punya pekerjaan atau mereka nggak puas dengan pekerjaan mereka gitu. Ini juga ya apa namanya Fenomena Gen Z. bukan apa namanya ya takjub juga gitu loh, di 1 bulan nggak sampai 1 bulan lah, 2 mingguan lah, 2 minggu 3 minggu itu aplikan bisa masuk ribuan Mereka gitu nggak ya bayar mereka. untuk masuk. Enggak. Saya posting di job street kan untuk satu posisi tertentu, kemudian ya masuk dalam 1 hari aja itu bisa mungkin ratusan, banyak banget gitu dalam 1 hari. Iya. atau memang bisa jadi pemilih kali ya. Iya. Para pengangguran ini yang tidak bekerja itu juga mungkin milih-milih kali pekerjaannya. Nah, bisa jadi. jadi, Jadi bisa artinya jadi. di sektor tertentu banyak peminatnya, di sektor yang lain itu nggak ada yang minat gitu kan. Kalau saya juga gitu, jadi kita bukannya tidak membuka lowongan, Ya, Prof. ya. Tapi lowongan kita buka, cuman yang datang itu aneh-aneh. Ya, Jadi nggak ada sesuai dengan yang dicari. Skillnya nggak sesuai, minta gaji gede, terus minta fasilitas yang bukan otoritasnya untuk diberikan yang itu. Ya. Jadi mereka tuh udah pemilih, mau enaknya, Ya. terus tipikalnya gini, dia udah kerja nih misalnya, baru berapa bulan, terus entah dia dapat tawaran dari mana atau ada angin surga dari mana, pindah dia. Jadi kita capek di situ, Prof. Itu gimana Ya, Prof? jadi ini bagus ini di Indonesia. Kalau ekonom dan pemerintah suka memakai basis pertimbangannya kajian ekonom, meskipun ekonomnya pemerintah ya, itu kan pertama bersifat makro dan agregat rata-rata. Dan itu saya memang lebih senang kalau termasuk di sekolah guru-guru itu guru-guru muda. Iya. Pertama memang kelebihan mereka itu bisa diajak lari. Oh. Inovasinya banyak, kreativitasnya juga tinggi. Tapi daya banting mereka kurang. Nah, ya. cuma memang mentalnya itu Mentalnya, harus ya, bagus harus ini, betul-betul dikawal terus gitu Ya. kan. Jadi ojol itu secara definisi textbook itu kerja tidak layak karena keamanan dia tidak terjamin, keberlanjutannya tadi. Jadi sektor ini bisa masuk yang level SD karena kan yang terbesar kan lulusan Masih SD. masih SD. Masih lulusan Masih SD. lulusan SD. Kan ketersediaan bangku antara SD, SMP, SMA itu kan semakin ke atas kan semakin mengecil. Masih ada yang tertinggal. Nah, otomatis lapangan pekerjaan yang ini ya harus disiapkan gitu.